Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Nurul Fitriani, mahasiswi Prodi PAI dengan NIM 2025110027. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 poin krusial mengenai filsafat. Di antaranya, yang pertama, urgensi filsafat bagi seorang akademisi. Yang kedua, tentang batasan mempelajari filsafat bagi seorang muslim. Dan alasan mengapa ulama terdahulu melarang keras tentang ilmu filsafat ini. Kita mulai dari poin yang pertama. Mengapa filsafat itu penting bagi kita sebagai seorang akademisi? Seperti yang kita tahu, bahwa filsafat ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Hubungannya dengan kita sebagai akademisi, bahwa seorang akademisi tidak hanya sekedar menghafal teks, tidak hanya sekedar memahami teks, melainkan memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian. Disinilah urgensi filsafat itu. Filsafat akan mendorong seorang akademisi untuk menggunakan akalnya, berpikir secara kritis dan sistematis, dan menuntut kita untuk berani berargumen dan tidak hanya menerima sebuah dogma saja. Kemudian poin yang kedua, batasan mempelajari filsafat bagi kita seorang muslim. Nah, karena filsafat ini bekerja menggunakan akal, menggunakan kekuatan pikiran, akal pikiran, dan mendorong kita untuk mengoptimalkan akal. Namun, sebagai seorang muslim, kita sangat menyadari satu hakikat yang mendasar, bahwa akal kita ini memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal, terutama dalam bahasan soal hakikat Tuhan dan hal-hal gaib. Maka kita perlu batasan agar tidak tergelincir. Di antara batasan itu adalah wahyu. Wahyu ini sebagai standar kebenaran tertinggi, menempatkan Quran dan Sunnah sebagai rujukan yang tertinggi. Di sini, akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk membatalkan ketetapan Allah yang sudah bersifat qat'i atau pasti. Kemudian, berhentilah pada pembahasan-pembahasan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Kita tidak boleh memaksakan akal untuk berpikir, menebak-nebak, berspekulasi tentang zat Allah atau rahasia alam gaib yang justru sudah dibahas tuntas, dijelaskan oleh agama. Karena dengan kita memaksakan berada di wilayah ini, justru akan menimbulkan keraguan, bukan kebenaran yang kita dapat. Kemudian, pastikan kita memiliki pondasi akidah yang kuat sebelum menyelami pemikiran filsafat yang kompleks. Dan jadikan tujuan kita belajar filsafat ini untuk memperkuat keimanan kita, untuk membela agama kita, bukan untuk meragukan dasar-dasar keimanan. Kemudian terakhir, mengenai sikap para ulama terdahulu, ulama-ulama muslim seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asyuti yang sangat melarang keras mengenai ilmu filsafat ini, setidaknya kita perlu memahami 3 alasan. Yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah dari pemikiran asing. Pada masa itu, masuknya terjemahan filsafat Yunani membawa pemikiran yang bertentangan dengan tauhid, seperti anggapan bahwa alam semesta ini kekal dan Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang kecil secara detail. Nah, ulama ingin membentengi agar keyakinan umat tidak tercampur dengan pemikiran yang seperti itu, pemikiran yang justru bisa menjerumuskan pada kekufuran. Kemudian yang kedua, mencegah kebingungan orang awam. Karena filsafat ini penuh dengan perdebatan logika yang rumit, ulama khawatir jika masyarakat yang awam, yang dasar agamanya belum kuat, mereka langsung mempelajari filsafat, justru mereka akan terjebak dalam syubhat, dan akhirnya khawatir meninggalkan syariat karena terlalu sibuk berteori. Kemudian yang ketiga, larangan terhadap ilmu filsafat ini merupakan sebuah tindakan kehati-hatian, sebuah tindakan waspada dari ulama,
Karena ulama melihat pada zaman itu banyak orang yang terlalu membesarkan, mengagungkan akal hingga menganggap wahyu tidak lagi penting. Bahkan seolah memposisikan akal ini di atas wahyu. Maka pada dasarnya larangan ini justru untuk menyelamatkan iman umat secara luas gitu. Pada akhirnya filsafat bukan tentang mencari kebenaran baru untuk menggantikan agama, melainkan tentang menggunakan kecerdasan yang Allah berikan untuk kita untuk membuktikan agama bahwa kebenaran Islam itu nyata. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.